Halo Velas, dengan Vel dan Glo di sini. Apa kabar kalian? Ada yang lagi heboh nih Velas, soal kasus tewasnya mahasiswa bernama Aldi Sahilatua Nababan di Bali yang saat ini viral di media sosial. Setelah sang kakak korban yang bernama Mona Lisa mengunggah kisah pilu adik lelaki yang tewas dengan penuh kejanggalan. Langsung aja ke cerita selengkapnya yuk. Unggahan dari seorang wanita bernama Mona Lisa menghebohkan dunia sosial media. Mona Lisa mengabarkan kematian adik laki-lakinya yaitu Aldi Nababan yang tewas mengenaskan di tempat kosnya di Bali. Mona Lisa mengaku bahwa adik laki-lakinya itu telah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia yang kuat diduga akibat pembunuhan. Sontak, unggahan itu kemudian mendapat ribuan komentar dari warganet. Diketahui bahwa penemuan jasad mahasiswa tersebut ditemukan pada Sabtu 18 November 2023 lalu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Korban seorang pria bernama Aldi Nababan asal Medan yang diketahui masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas swasta. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kos bernama Nyoman Risup Artana yang curiga terhadap sekitar kamar korban yang dipenuhi dengan lalat hijau. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Iketut Sukadi mengatakan awalnya Nyoman Risup Artana yang curiga terhadap sekitar kamar korban yang dipenuhi dengan lalat hijau dan saksi berusaha mengetuk pintu kamar kos korban tetapi tidak ada respon. Setelah petugas kepolisian datang dan kamar kos dibuka dengan bantuan tukang kunci karena terkunci dari dalam. Saat ditemukan korban dalam keadaan terlilit tali tampar ikat di dalam kamar kosnya. Tubuh korban ditemukan tergantung dengan posisi bersandar di pintu kamar. Sementara kedua kakinya disebut menyentuh lantai. Selain itu, hidung korban dikatakan mengeluarkan darah. Adanya proses pembengkakan dan kulit korban mengeluarkan cairan. Setelah penemuan mayat tersebut, pada saat penanganan awal pihak polisian, orang tua korban membuat surat pernyataan tidak memberikan persetujuan untuk melakukan autopsi terhadap jenazah dan hanya mengizinkan dilakukan tindakan suntik formalin terhadap korban. Keluarga korban juga dikatakan setuju bahwa jenazah korban dibawa ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara yang tertuang dalam surat pernyataan. Juga orang tua korban siap menerima segala bentuk konsekuensi yang akan timbul di kemudian hari. Dan saat jenazah korban sampai di Medan, orang tua korban mencabut surat pernyataan penolakan otopsi jenazah korban yang sebelumnya dibuat dan orang tua korban meminta dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Awalnya keluarga korban berembuk dulu untuk diotopsi karena ada kejanggalan dari awal. Tapi karena ada isu dipersulit di Bali, mending dipulangkan dulu ke Medan. Setiba di Rumah Sakit Bayangkara Medan, ibu korban tampak histeris melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi yang mengenaskan. Mona Lisa, kakak korban, mengatakan jasad adiknya ini rencananya akan dibawa ke kampung halaman si Borong-Borong untuk dimakamkan. Sederet kejanggalan kematian Aldi Sahilatua Nababan. Kematian Aldi yang mendadak jelas tidak bisa diterima oleh pihak keluarga. Apalagi mahasiswa perhotelan di Elizabeth International Hotel and Business School Bali ini meninggal dalam kondisi tak wajar dan banyak kejanggalan di baliknya. Kakak Aldi, Mona Lisa Nababan, menduga jika adiknya itu menjadi korban pembunuhan sadis. Adik saya, Aldi Sahilatua Nababan, yang berstatus mahasiswa di Elizabeth International Bali, ditemukan meninggal dibunuh di kosnya Nusa Dua Koi Kos, Gang Kunci, Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 23, Benoa, Kuta Selatan. Kamar kos nomor 10, lantai 1, Kabupaten Badung, Kuta Selatan, Bali. Tulis Mona Lisa dalam unggahan di akun Instagramnya. Adapun hal-hal yang dirasa janggal oleh keluarga dalam kematian Aldi, antara lain, kondisi tubuh korban saat ditemukan sangat buruk. Selain ditemukan dalam kondisi mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, sekujur tubuh korban berusia 23 tahun ini terdapat lebam bahkan menghitam. Kemudian, engsel siku korban juga bergeser. Parahnya,
Alat kelamin korban juga pecah, robek, dan mengeluarkan darah. Lalu proses autopsi dipersulit dan keluarga tidak diperbolehkan membawa saksi. Usai memastikan kematian Aldi, keluarga lantas mengajukan otopsi kepada Polresta Bali. Namun sebelum mendapat persetujuan, proses pengajuan seakan dipersulit. Hal inilah yang kemudian membuat keluarga korban memutuskan untuk membawa jenazah Aldi ke Medan dan meminta otopsi kepada kepolisian Medan. Mereka bilang kalau diotopsi kasihan, biayanya segini alias mahal. Terus kalau didaftarkan hari Senin, belum tentu langsung dikerjakan, masih harus menunggu jadwal. Jadi tidak ada kepastian, kata Mona Lisa. Meski begitu, saat sudah mendapatkan persetujuan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, pihak keluarga tidak diperbolehkan menyaksikan proses otopsi. Tidak hanya itu, permohonan untuk pengiriman dokter dalam proses otopsi yang dimaksudkan untuk mewakili keluarga pun ditolak. Selama proses autopsi berlangsung, bahkan saat pembukaan peti, keluarga dilarang untuk mengambil dokumentasi. Jadi kita coba riset tentang forensik, tapi sedikit ya info tentang boleh atau tidaknya ada dokter perwakilan dari pihak korban. Jadi kalau kalian yang punya keahlian di bidang forensik atau punya informasinya, boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Sebelum ditemukan tidak bernyawa, Aldi sempat bertukar pesan dengan temannya. Dalam kasus kematian Aldi ini, polisi menghadirkan teman korban, Joshua Siburian alias Kribo sebagai saksi. Dalam pernyataannya, Kribo mengungkap jika dirinya sempat berkomunikasi dengan Aldi via WhatsApp. Tepatnya pada Selasa 14 November 2023 sekitar pukul 15.20 WITA. Saat itu Kribo hendak mengajak Aldi nongkrong. Namun pesannya itu baru dibalas Aldi pada Kamis 16 November 2023 sekitar pukul 11.50 WITA. Kemudian Kribo merespon pesan Aldi itu sekitar pukul 18.10 WITA pada hari yang sama. Tetapi pesan itu tidak dibalas lagi oleh Aldi. Aldi sempat membeli makanan dan minuman di swalayan. Dugaan pembunuhan semakin kuat tatkala Mona Lisa menemukan struk belanja adiknya. Menurutnya, Aldi sempat berbelanja makanan dan minuman di swalayan setelah mendapat uang transferan darinya. Tidak hanya itu, untuk ke swalayan pun Aldi meminjam sepeda motor milik anak pemilik kos. Jadi menurut keluarga korban, tidak mungkin korban bundir karena korban masih belanja makanan dan minuman. Aldi Nababan cuti panjang dari kampus sebelum ditemukan tewas mengenaskan di Bali. Aldi Nababan diketahui kuliah di kampus Elizabeth International yang berlokasi di kota Denpasar, Bali. Dirinya dikenal pendiam dan tidak memiliki masalah di tempat kuliahnya. Director of Quality Assurance and Operation Elizabeth International Bali, Dia Suryandari, mengatakan Aldi terbilang sosok pendiam saat beraktivitas di kampus. Pemuda ini anak baik, dan menurut dia tak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Beliau juga mengungkapkan, Aldi tidak punya masalah kepada siapapun selama di kampus. Status Aldi sampai saat ini memang masih di dalam status cuti akademik, di mana Aldi adalah mahasiswa salah satu jurusan Double Major Room Division. Namun pihaknya tidak mengetahui kendala apa yang dihadapi Aldi, sehingga dia mengajukan cuti akademik kepada kampus Elizabeth International, dan itu memang diperbolehkan. Kemudian pada 19 Desember 2022, Aldi mengirimkan formulir untuk mengajukan cuti akademik yang sudah ditandatangani oleh mahasiswa dan atas pengetahuan orang tua Aldi, di mana saat itu ada tanda tangan dari ayah Aldi. Kemudian terkait surat pernyataan cuti, memang sudah ada tanda tangan oleh orang tua Aldi. Dan apa itu benar tanda tangan orang tua Aldi, pihak kampus berharap kalau itu benar, karena sudah bermaterai. Namun sejak saat itu, hingga Aldi ditemukan meninggal dunia pada Sabtu 18 November 2023, dia sudah nonaktif di kampus. Yuk viralin kasus ini sama-sama. Ingat di negeri kita sekarang ini, no viral, no justice. Terus kita kawal kasusnya. Semoga pelakunya bisa terungkap dan dihukum setimpal perbuatan dia. Doa untuk keluarga korban untuk selalu kuat dan tabah.
Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.